Media, Media Digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, banin dan banat kelas 6? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang cerah ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan lanjutkan pelajaran PAI mengenal hukum-hukum mad, yaitu kelanjutan dari mad tabi'i, di mana mad tabi'i adalah bacaan yang dibaca panjang 2 harokat. Nah, pada kali ini kita akan membaca atau mempelajari bagaimana hukum-hukum mad. Yang pertama yaitu mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya. Apabila ada mad tabi'i kemudian bertemu hamzah dalam satu kata, maka harus dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ya. Kalian bisa lihat di dalam buku kalian, di situ contoh-contohnya. Ya, yang pertama, idza jaa nasrullah. Di situ ada kalimat jaa, maka boleh dibaca panjang 4 harokat atau 5 harokat. Ya. Nah, ini apabila dalam satu kata. Kemudian contoh yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Al-malaikah. Nah, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Ya. Ingat, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, terpisah, tidak dalam satu kata, ya. Maka ini dibaca boleh 2 harokat panjangnya atau 4 harokat atau 5 harokat. Nah, dalam satu bacaan harus sama. Kalau sudah 2 harokat seterusnya. Kalau 4 harokat seterusnya. Ya, contoh di sini inna anzalnahu. Nah, dibaca 4 harokat. Berarti 4 harokat seterusnya. Demikian yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mad arid lid sukun. Yaitu apabila ada mad tabi'i berada di waqaf, di akhir kalimat, ya, maka boleh dibaca panjang 2 harokat atau 4 atau 6 harokat, dan bacanya juga harus sama dalam satu bacaan, ya. Contohnya kalian boleh lihat di dalam buku kalian, ya. Yang pertama yaitu qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau dibaca 4 harokat, berarti seterusnya 4 harokat. Kalau dibacanya 6 harokat, berarti seterusnya 6 harokat, ya. Contoh seperti dalam surat Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat, berarti seterusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, 2 harokat seterusnya, ya. Demikian anak-anak, ya. Kemudian yang keempat yaitu mad iwad, ya. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Yaitu apabila mad iwad itu ada mad diwakafkan, dia dalam keadaan fathah, fathatain, tanwin, ya, fathatain. Ya, di dalam akhir kalimat, kemudian dia kondisinya fathatain atau hamzah berfathatain. Maka ini dibaca panjang 2 harokat, ya.
Di situ kalian bisa lihat contohnya wal 'adiyati dhabha. Ya. Di situ ada dhabha. Kemudian rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Di situ ada wa nisaa, ya. Jadi hamzanya dibaca panjang 2 harokat, ya. Demikian anak-anak, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu madlin, ya. Madlin, apa itu? Madlin, ya. Jadi madlin terjadi, ya, karena diwakafkannya huruf yang berharokat di akhir bacaan yang didahului oleh fathah bertemu dengan wawu sukun. Jadi apabila fathah bertemu wawu sukun atau bertemu dengan ya sukun, ya, maka panjangnya dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Ya, ini di akhir kalimat, ya, yang akhir hurufnya hidup, maka dibaca panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat, ya. Pokoknya contohnya dalam surat Quraisy, ya, li'ilafi Quraisy boleh baca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat. Li'ilafi Quraisy atau 6 harokat. Li'ilafi Quraisy, ya. Jadi, nah, baca panjangnya harus sama dalam satu bacaan tadi sampai selesai, ya. Demikian anak-anak apabila ya madlin, yaitu apabila ada ya mad ya di akhir kalimat, ya, fathah bertemu ya sukun atau fathah bertemu waw sukun, ya. Contohnya kalian bisa lihat di dalam buku. Apabila fathah bertemu waw sukun, ya, alaihim dairatus saw, ya. Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat, ya. Demikian anak-anak. Kemudian yang terakhir di sini yaitu mad badal, ya. Mad badal itu adalah mad tabi'i yang diawali dengan huruf hamzah. Jadi mad tabi'i yang diawali huruf hamzah, ya, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Contohnya, lihat kalian di dalam buku. Di situ ada wa'allama adamal asma. Adama. Di sini ada adama, ada hamzah bertemu alif sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Atau contoh yang lain, di situ ada hamzah berharokat dhammah ketemu wawu sukun. Di situ contohnya khairul laka minal ula. Ada di situ hamzah bertemu dengan wawu sukun, ya. Ada al-ula, ya. Nah, di sini. Jadi dhammah bertemu wawu sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Jadi apabila hamzah bertemu alif sukun atau hamzah bertemu wawu sukun, maka dibaca di situ panjang 2 harokat. Atau juga hamzah bertemu ya sukun juga. Hamzah bertemu ya sukun. Di situ contohnya kafaru ba'da imanihim. Di situ ada kalimat imanihim. Ada hamzah berharokat kasrah bertemu ya sukun. Jadi dikhususkan dengan huruf-huruf hamzah di awal kata tersebut, ya. Nah, anak-anak, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini kalian bisa pahami. Kemudian yang terpenting adalah dipraktekkan dalam setiap kita membaca Al-Quran, supaya tidak terjadi kesalahan di dalam membaca, terkhusus hukum-hukum mad ini, ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali buat kalian semua. Mudah-mudahan membaca Al-Qur'annya semakin giat dan semakin baik lagi, dan terus semangat belajar. Kita manfaatkan waktu-waktu luang, ya,
untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, karena itulah tugas kita sebagai seorang muslim. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita membaca Al-Quran. Nah, demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian fahami, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.